Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan.
pasti menikmati menikmati setiap jalan dalam kami bersyukur dalam hadirat kekuatan ada kemenangan ada kesembuhan ada mujizat yang saat kau berkati kami dengan firman-Mu berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya sudah cinta pada hasil hari ini. Amin. Hari ini kita gereja Tuhan berusia 5 tahun. tepatnya kemarin. Hari ini dirayakan ya, secara besar-besaran bagi dan konsumsi. Bapak Ibu Saudara, bulan ini saya 2 kali ke Pulau dan saya sudah ini 2 kali biasanya berjarak kalaupun keluar paling sebulan dan keluar yang pertama itu ke Sumatera bersama tim di Medan, kemudian di Batam, terus lagi dan terakhir di Jalan. Saya melihat orang-orang Medan itu luar biasa. Hanya Tuhan menitipkan orang-orang Medan tempat ini cukup banyak, lebih dari separuh orang-orang orang Medan. Saya sedikit tahu istilah-istilah oras, oras, kemudian Auliatul, Ulat, dan saya mengamati bahwa orang-orang Medan itu memang IQ-nya di atas rata-rata. Amin. Medan asli itu. Itu asli. Kaget. Kami ya. Karena di sana itu harus pintar menafsirkan. Ya. Jadi IQ-nya harus jalan. Jadi seorang anak muda ya motornya mogok, ya dorong motornya masuk ke bengkel, langsung dia ngomong, Pak, diapakan apanya ini? Si abang mengerti, diapakan apanya ini? Dan langsung mengerti, dan memang itunya diapakan. Jadi nggak tahu apanya yang diapakan, pokoknya kalau orang Medan ngomong diapakan apanya itu bukan apanya banyak sekali ya. Jadi itu cuma ketika mereka bahasa Indonesia, ternyata ketika bahasa daerah banyak apanya, itu banyak. Dan kalau ditanya apanya yang diapakan, mereka akan jawab itulah itu. Itulah itu. Luar biasa. Dan hal yang menyedihkan adalah kantong Kristen sebetulnya. Tapi di beberapa daerah yang notabene adalah kantong Kristen terbaru, menara-menara itu ya cukup besar. Karena mungkin orang Kristen berlokasi di daerah besar bodoh mereka orang besar, ya ribut. Kalau kita kantong sedikit aja bisa ribut. Itu menyedihkan Bapak Ibu. Jadi hari ini tema kita adalah penanaman dan pertumbuhan gereja. Jadi nggak tahu kenapa bisa pas dengan ulang tahun gereja ya, penanaman dan pertumbuhan gereja. Dan kemudian yang kedua saya berangkat lagi bersama beliau gembala misi, gembala ya berarti misi sebetulnya hati Tuhan. Dan ini udah kesekian kali saya mendampingi beliau dan saya selalu ngomong sama gembala, saya selalu bilang saya tidak merasa bahwa dia yang sedang menanam gereja, tapi kami bersama-sama. Saya tidak melihat bahwa nanti akan terlalu
gereja dari siapa, tapi yang penting ada gereja yang karena prinsip pelayanan kami adalah prinsip pelayanan kerajaan. Jadi, makanya saya berkomitmen bersama istri kami tidak dibatasi dengan satu sinode kami dan alergi ketika melayani di persekutuan. Persekutuan doa Victory itu sudah terbangun berapa tahun? 4 tahun, dan itu gabungan dari berbagai macam denominasi. Kemudian sekarang kami juga dominan persekutuan di Grand Hill, Kelapa Gading, itu juga dari berbagai macam denominasi. Artinya bahwa pengembalaan itu tidak dibatasi hanya di HO. Tapi hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa Tuhan merindukan bukan hanya saya, tapi kita semua. Katakan kita semua. Kita semua harus menjadi orang-orang yang melakukan amanat agung Yesus Kristus. Jadi amanat agung Yesus Kristus itu bukan diuntukkan untuk yang disebut pendeta, penginjil, atau jawatan lainnya, tapi semua orang. Pergilah kamu itu menuju kepada saya dan saudara, kepada kita semua. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang gereja mula-mula lakukan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan 42 saya bacakan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengerjakan roti dan berdoa. Jadi sekali lagi bahwa amanat agung itu harus dilakukan oleh semua orang yang hari ini kita percaya sebagai murid Kristus. Jadi tidak lagi dibatasi dengan 12 murid, kemudian ada 70 murid, 120 murid, 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Tapi hari ini kita semua adalah murid Kristus, katakan amin. Nah, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menyadari sebagai murid, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bergerak melakukan yang namanya pemuridan. Dan pemuridan itu akan menghasilkan kumpulan orang-orang percaya yang kemudian kita sebut dengan persekutuan atau eklesia atau gereja. Mengapa gereja ini perlu ditanam? Mengapa perlu ada penanaman gereja? Karena alasannya adalah ini sesuatu yang alkitabiah. Gereja harus disebarluaskan, kerajaan Allah harus sungguh-sungguh ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah karena melalui gereja maka penginjilan itu lebih efektif. Pakar pertumbuhan gereja bernama Peter Walker berkata bahwa penginjilan paling efektif itu melalui gereja, penanaman gereja. Tapi sekarang ada pakar yang lain yang bergerak di pendidikan berkata bukan hanya gereja, tapi pendidikan itu adalah penginjilan paling efektif. Makanya kami juga menerobos di area pendidikan, karena itu dimulai dari usia. Nah, alasan yang ketiga adalah untuk mengembangkan kepemimpinan baru. Jadi ada orang-orang baru yang akan memimpin ketika ada penanaman gereja. Jadi saya berharap dan berdoa di tempat ini akan lahir para pemimpin-pemimpin baru yang akan memimpin gereja. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi semua harus siap ya, Pak Robi, Pak Bi, Mas Sabo, Pak Haji, bapak-bapak yang lain yang teman saya ini harus siap. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kadang-kadang ada bapak-bapaknya nggak siap, tapi ibunya siap. Sehingga ada ibu gembala, bukan bapak gembala, tapi ibu gembala. Kemudian alasan yang berikutnya adalah
supaya terjadi sebuah kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu bisa terjadi ketika ada orang-orang percaya yang berkumpul. Seperti ayat yang kita baca hari ini, bagaimana ketika mereka berkumpul dikatakan Petrus menyampaikan khotbah dan sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa yang bertobat. Ini khotbah yang penuh dengan kuasa. Ini sangat powerful. Karena seringkali kita udah khotbah berkali-kali, ribuan kali, bahkan 3.000 kali kita berkhotbah, belum tentu ada jiwa yang bertobat. Tapi di satu kali berkhotbah 3.000 jiwa yang bertobat. Nah kemudian tujuan penanaman gereja supaya yang pertama Kristus yang dikenal dan dimuliakan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sebab banyak gereja yang dibangun kemudian mulai melenceng. Bukan nama Kristus yang dimuliakan, tapi namanya yang dimuliakan. Namanya kecil. Saya kagum dengan teman saya yang baru-baru ke Kalimantan ini. Betul-betul saya melihat ada ketulusan hati, kemurnian hati dalam penanaman gereja. Satu kali ada orang yang menganggap dia mencari keuntungan, dan itu sangat tidak mungkin. Saya saksi mata, saya saksi hidup, saya melihat sendiri Bapak Ibu. Bahkan pengorbanan yang dia lakukan, pengorbanan yang kami lakukan. Dan itu gak mudah, bukan hanya berkorban secara materi, tapi tenaga, bahkan bisa jadi berhadapan dengan penghulu-penghulu di udara. Ya, karena iblis itu gak senang ketika ada gereja yang ditanam. Dia tahu bahwa ketika orang Kristen itu berkumpul, itu satu kekuatan yang bisa menghancurkan, kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan iblis. Sehingga selalu ada serangan. Dan saya mau saksikan ketika kami ada di Kalimantan, saya belum cerita sama istri saya. Kalau saya udah cerita, tidak fresh ya. Jadi 3 kali saya merasakan itu serangan. Setiap kali kami mau jalan, kami selalu berdoa. Dan Mazmur 91 itu udah di luar kepala, jangan di luar kepala ya. Itu sudah hafalan yang harus diperkatakan setiap bangun pagi. Tapi hari itu Tuhan izinkan ketika kami jalan Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada seorang wanita yang berlari kencang sekali dari area rumah sakit. Ya, tapi bukan Sarah itu ya. Saya nggak tahu kenapa kok dia berlari mau nyebrang jalan tanpa noleh kiri kanan, Bapak Ibu. Bukan saya yang nyetir, makanya saya bilang ini serangan ya, karena hambanya ini akan membuka menanam gereja. Waduh, dengan perhitungan saya bahwa kecepatan lumayan itu pasti kena, ya pasti kena. Tapi aneh dan ajaib Bapak Ibu, ketika dia mau ke tengah itu tiba-tiba berbalik arah, kayak ada yang dorong gitu ya, berbalik arah dia terpental lagi. Waduh, saya bilang hati-hati ini serangan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Gak berhenti sampai di situ. Ketika kami masuk ke sebuah tempat untuk cek ruangan dan lain sebagainya, jalan di bagian belakang, bagian hotelnya udah bilang, Pak, jangan lewat situ. Ya, saya sama teman saya, kami bertiga, menurut kita jalan. Beliau ini putar ke sana, Bapak Ibu. Jadi ketika dia dibilang jangan lewat situ, dia ke arah kita. Itu ya jatuh Bapak Ibu ya. Saya harus pamit sama beliau yang menyaksikan ya. Tapi beliau merasa juga itu sebuah serangan, jatuh ya. Dan yang luar biasanya ketika beliau jatuh, ya, perhitungan saya adalah jatuhnya cukup parah dan itu bahaya sekali karena lubang yang diinjak itu kosong, ya parit kolam antara kolam renang dan alam cukup dalam. Dan anehnya dia jatuh seperti orang yang push up, dan 10 cm dari jarak kepalanya itu tiang beton yang tajam. Waduh, kebayang saya Bapak Ibu kalau itu sampai terjadi kena kepalanya, ya kami gak akan sampai jalan beraktivitas ke tempat-tempat yang lain karena harus mengurusi itu.
Tapi luar biasa cara Tuhan. Jatuh tidak tergeletak. Ya. Ada malaikat, saya sampai pikir, dia juga pikir, kok bisa ya saya jatuh seperti itu. Ya. Jatuh seperti orang yang push up dan 10 cm dari kepalanya itu ada tiang. Gak lecet, gak apa-apa. Ya. Berdiri lagi dengan lincahnya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya seorang hamba Tuhan ini yang usia hampir 65 tapi begitu energi, kuat sekali fisiknya, masih nyetir jarak jauh, kami selalu lihat dia. Dan yang ketiga, sebetulnya ada 4 ya. Yang keempat itu ada motor yang nyalip dan semua pas. Ya yang nyetir Bapak Ibu. Motor nyalip truk itu dekat sekali sama kami dan oleng, hampir jatuh. Wah, sehingga kalau itu pun kejadian, kami akan berurusan dengan hukum. Dan yang terakhir, seorang bapak-bapak lagi, tadi seorang wanita yang nyebrang, gak lihat, ini bapak-bapak tiba-tiba dalam kesempatan ini mau nyebrang, anaknya ketinggalan Bapak Ibu. Ya. Mestinya kan anaknya dituntun, dia nyebrang tanpa noleh kiri kanan. Dan itu sekali lagi saya menyaksikan teriak, oh darah Yesus. Dia terlempar Bapak Ibu, dia seperti ada yang mendorong dia. Waduh, saya bilang ini gak main-main. Ya. Saya ingin tahu daerah Kalimantan seperti apa orang Dayak, gak main-main. Tapi saya bilang, oh kita sudah bayar harga. Ya, dengan om jatuh seperti itu, tapi Tuhan melindungi, ini harga yang sudah dibayar. Pasti terbuka, ya pasti ada gereja yang terbuka. Ya, kita semua bantu doa Bapak Ibu Saudara, karena sekali lagi saya tidak melihat bahwa ini gerejanya dia, gerejanya siapa, ini gereja Tuhan. Yang di dalamnya kita ikut bersama-sama terbuka. Nah, kembali bahwa gereja itu harus Kristus yang dimuliakan. Setiap gereja dia gak pernah menulis merek, ini cabang Pak Yohanes Anwar atau Gembala Pembina, gak pernah. Paling dia tulis pendeta yang lain yang di atasnya. Itu menurut saya sebuah sikap ketulusan dan kerendahan. Nah, kemudian kita melihat bersama-sama apa manfaat ketika gereja itu ditanam. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 kita lihat, ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang pertama bahwa melalui gereja Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Ada mujizat, ada tanda-tanda heran yang terjadi, yang dilakukan oleh para murid. Nah itu sebabnya perlu kita bergerak Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak memikirkan untuk membangun sebuah jemaat misalnya kalau secara perorangan. Tapi percayalah pada waktu kita bergerak, pada waktu kita melakukan amanat agung, maka Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Katakan amin. Jadi mujizat itu bisa terjadi, tanda-tanda heran itu akan menyertai ketika kita pergi, ketika kita bergerak, bukan ketika kita diam. Mari kita mulai belajar berfokus bukan apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima, tapi mulai bergerak kepada next level, tingkatan yang lebih bahwa apa yang saya bisa buat karena Tuhan sudah melakukan banyak buat saya. Apa yang gereja ini bisa buat, apa yang gereja ini bisa lakukan. Makanya saya mengajak kita semua jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Saya terus memotivasi diri, memacu diri, mengajak keluarga, mengajak jemaat Tuhan, ayo kita bergerak. Gereja ini sekarang dianugerahi Tuhan sebuah sekolah TK Kristen yang kita syukuri karena ada 19 anak yang Tuhan pilih. Jemaat berapa ya? 3 orang. Ogi, Ambo sama Yose. Ya. Jadi sebagian besar itu di luar jemaat. Dan puji Tuhan ada 2 yang non Kristen. Kita percaya bahwa segala sesuatu pasti ada maksud Tuhan. Amin. Dan teman-teman saya merasa jauh ya. Saya kok susah dihubungi, susah diajak ngopi, katanya susah ikut lagi komunitas-komunitas yang harusnya kita lakukan di siang hari misalnya. Ya,
walaupun komunitas itu sehat, ya, berdoa misalnya. Karena hari Senin yang istilah pendeta itu hari liburnya pendeta, ya, saya nggak boleh libur, ya bisa komplain ya para mentor, karena di situ saya tertulis sebagai pimpinan sekolah, jadi nggak boleh libur. Dan saya belajar banyak hal melalui sekolah ini, bagaimana itu terlibat di dalamnya, masuk di kelas, dan ya puji Tuhan. Kadang-kadang saya merasa togel juga ya, karena faktor umur ini. Harus menggendong, ya ketika saya masuk di playgroup misalnya ada anak yang masih 2 tahun lebih, ya yang teriak, Pak, ya saya ambil dia, puji Tuhannya dia mau saya gendong. Ringan si anaknya, kecil ya, tapi kalau gendong cukup lama, udah lama kan gendong anak ya, itu cukup pegel juga ya saya yang lagi pinggangnya sakit. Apalagi kalau di kelas TK itu kan besar-besar Bapak Ibu, menangani mereka kan. Tapi saya melihat ini sebuah refresh ya, sebuah penyegaran bagaimana kita banyak belajar melalui anak-anak kecil. Dan saya melihat ini sebuah ladang pelayanan yang luar biasa. Kita berdoa bersama biar apa yang kita lakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Belajar untuk meninggalkan zona nyaman itu gak mudah Bapak Ibu. Karena semua yang Tuhan perintahkan, semua yang merupakan keinginan Tuhan itu pasti gak nyaman buat kita. Kalau kita merasa masih nyaman, kita ada di satu zona itu, berhati-hatilah. Jangan-jangan itu bukan yang Tuhan suruh buat kita. Tapi kalau kita terus ya memacu diri, bersemangat bergairah, maka percayalah tanda-tanda ini akan menyertai. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kuasa, Tuhan beri mujizat, tanda-tanda ajaib yang bisa menyertai orang percaya yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi ketika ada gereja yang dibangun, ketika ada orang percaya yang mau pergi menyampaikan berita Injil, percaya kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa manfaat ketika gereja itu ditanam? Di ayat yang ke-44 dan 45. Ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan mereka dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Gereja Tuhan ditetapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Nah itu sebabnya ketika gereja hadir, maka gereja itu harus berdampak. Dimulai dari lingkungan gereja itu sendiri, kemudian lingkungan masyarakat kita. Gereja harus memberi rasa, gereja harus memberi pengaruh yang positif kepada lingkungan. Nah kalau bicara gereja, saudara, ini bicara soal organis. Gereja tubuh Kristus, kita semua yang adalah gereja, dimanapun Tuhan percayakan kita berada, seharusnya kita menjadi orang-orang yang berdampak. Namun gereja secara korporat, secara bersama-sama pun kita harus berdampak secara organisasi. Makanya ada tim diakonia yang dibentuk. Menolong bukan hanya orang-orang atau jemaat yang mengalami kekurangan misalnya, atau yang sedang sakit, tapi belajar melihat keluar orang-orang yang perlu ditolong. Saya pesan kepada tim diakonia ini, ayo bergerak. Lihat sasaran yang tepat supaya kita bisa menabur di tempat yang tepat, karena gereja ini harus hadir dan memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Harus ada hal-hal yang kita kerjakan yang memberi rasa, yang orang lain bisa melihat kehadiran gereja Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh memberi dampak yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa saja manfaat dari penanaman gereja?
Gereja hadir supaya ada pertobatan baru. Di ayat yang ke-47 dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan siapa? Orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Menarik sekali kata disukai semua orang. Rick Warren berkata begini, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Yesus saja katanya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi usaha maksimal kita supaya gereja Tuhan, orang percaya, menjadi pribadi yang disukai semua orang. Artinya hidup kita itu tidak menjadi batu sandungan. Waktu orang melihat kita, dampak yang timbul adalah dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari rasa tertarik kemudian rasa suka itu, maka kemudian kita pada waktu kita cerita tentang Yesus kita, mereka juga bisa tertarik. Kalau mereka sudah memandang kita sinis sebelah mata, ya, jangan pernah berharap mereka akan menerima Yesus yang kita berikan. Artinya bahwa tidak ada figur yang mereka bisa lihat, mereka bisa teladani. Yang kelihatan saja mereka berkata, wah, gak jadi berkat. Bagaimana mereka bisa percaya dengan Tuhan kita? Dan itu gak usah keluar Bapak Ibu. Kadang-kadang di dalam rumah pun, ya, ketika ribut misalnya, wah kamu udah rajin ke gereja aja masih kayak gitu. Padahal kan kita bisa jawab, udah rajin aja masih kayak gini, apalagi saya nggak rajin gitu. Jadi selalu ada positif yang kita lihat. Jadi kalau tiba-tiba suami marah istri, wah tiap hari di gereja kelakuannya masih begitu. Udah tiap hari, ya udah begini. Apalagi kalau sepeda, nggak tiap hari ke gereja, wah lebih parah lagi gitu. Orang bisa tertarik sekali lagi, orang bisa menyukai Tuhan kita, wah waktu mereka mulai tertarik. Ada apa ya dengan ibu itu? Ada apa ya dengan bapak itu? Kok kelihatannya senyum terus? Ya, senyum-senyum sendiri gitu ya. Bolak-balik ke jalan, jangan sampai gitu ya. Tapi memang menurut survei bukan bapak-bapak yang baik, ibu. Tapi ibu-ibu disebabkan oleh bapak-bapak. Jadi yang sudah pernah ke panti Gerasa itu ya, itu sekitar 80 orang. Dan pimpinannya bilang ini semua penyebabnya adalah laki-laki. Ada yang diputus cinta lah, ditinggal suami lah, ada yang di KDRT akhirnya udah di jalan ya nggak tahu pulang, udah lupa alamat. Dan sekarang lagi bangun sebuah lahan yang sangat besar untuk menampung jiwa-jiwa yang lebih banyak, luar biasa pelayanan. Tapi hari ini minimal kita berkaca pada firman Tuhan. Berkaca pada firman Tuhan dimulai dari berkaca pada keluarga kita dulu. Ya, tanya sama suami, tanya sama istri, sama anak-anak kita. Papi begini, mami begini, kira-kira ada figur Kristus gak yang melihat? Orang bisa tertarik yang kepada Kristus. Ya, mereka pasti jujur lah ya. Suami kita, istri kita pasti jujur. Atau mereka bisa bilang, kalau di luar sih oke kan. Mantap. Tapi di rumah, waduh. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Saya selalu ngobrol sama istri bilang, ya kadang-kadang kita lebih pentingin, yang saya pernah cerita ya, lagi ribut gitu ya, cekcok kan, rumah tangga pasti pernah ribut ya, yang bilang rumah tangga berbeda aman-aman saja. Tiba-tiba telepon berdering dari jemaat, itu dari nada tinggi kepada suami, nada tinggi kepada istri. Shalom. Saya balik belakang atau istri saya balik belakang, tadi gasnya tinggi, ini
bisa tiba-tiba gitu. Tapi kita bahas gitu. Tapi memang sulit kan, masa lagi marah-marah tiba-tiba, jangan, cuma bisa kaget gitu. Tapi intinya jangan ngegas ya. Boleh ribut, boleh bentrok, boleh tapi gasnya jangan tinggi. Sebuah ilmu psikologi berkata begini, kenapa orang berantem itu berteriak? Karena jaraknya jauh. Jadi walaupun udah dekat, bisa teriak, itu artinya jaraknya jauh. Bukan soal jarak itu ya, tapi hubungan sebetulnya. Jadi kalau hubungan kita dengan orang yang kita kasih itu mulai jauh, maka kita akan lebih mudah marah. Bisa teriak-teriak gak karuan. Tapi kalau hubungan kita dekat, semarah-marahnya kita ngomongnya pasti gak keras ya. Memang dasar kamu kurang pintar gitu. Tapi tajam juga ya. Sama aja sih. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita menjadi saksi, percayalah akan ada totoban-totoban. Nah itu sebabnya dimulai dari kita yang membenahi diri. Tuhan bagian mana yang sulit untuk saya membawa orang lain datang kepada Kristus? Bagaimana bagian mana dalam hidup saya yang kalau saya ngomong orang mencibir, orang nggak mungkin percaya bahwa Tuhan saya hebat. Bagian mana yang kalau saya tampil justru bukan orang tanya, kok kamu bisa begitu, bisa hebat, tapi sebaliknya mereka justru melihat kita yang jadi berkat bagi orang lain. Yakobus berkata kalau kamu kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Percaya bahwa pada waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahu kepada kita bagian-bagian mana dari hidup kita yang justru bukan menjadi kemuliaan Tuhan, tapi menjadi sanjungan bagi orang lain. Jadi tidak akan pernah ada pertobat melalui hidup kita kalau hidup kita tidak menjadi berkat. Nah itu sebabnya mari kita mulai mendandani diri kita. Bukan soal-soal lahiriah juga penting, tapi terutama kerohanian kita, karakter kita harus sungguh-sungguh indah di hadapan Tuhan, supaya pada waktu kita tampil orang akan bertanya apa rahasia, kita akan menjawab karena saya punya hidupku bukannya aku lagi kata Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Saya menganggap dan merasakan kita semuanya adalah keluarga House of Worship. Sedikit saya cerita, jadi dari khotbah saya. Gereja ini sebetulnya sudah dimulai dengan pospeki itu tahun 2015 Agustus. Ada catatan itu di rumah. Dan 2017 baru kemudian gereja ini ditadiskan menjadi gereja Indonesia, tempatnya tanggal 15 Oktober. Di sini ada teman-teman saya yang bersama-sama dengan saya memulai dari awal. Saya boleh panggil ya. Pertama istri saya, teman saya juga. Kemudian ada Joshua, anak saya boleh ke depan. Kemudian ada Kamia boleh ke depan. Dan Takwin dan Dari dan terakhir Sharon. Ini orang-orang awal semua ya, sekolah minggu Joshua Sharon dan boleh ke depan Pak Tim dan Dari. Bapak Ibu kami memulai dengan beberapa orang. Saya kagum tadi luar biasa Tuhan, dan beliau ini ya ini istri saya, kemudian kami Usari, Bu Nia, waktu itu kami masih bujangan. Saya sudah menikah. Beliau ini yang bersama-sama dengan saya ya, dari awal dan terus mendukung sampai hari ini dan akan terus mendukung ya. Dan mereka ini semua tahu ya keadaan kendalanya seperti apa. Kami suami istri seperti apa mereka tahu, mereka sangat tahu. Tapi
loyalitas dari mereka ini. Saya kalau ada 5 jempol banyak kan ya, 2 jempol tangan saya ya, salut, saya hormat mereka, bukan hanya sebagai jemaat tapi sebagai saudara, sebagai teman seperjuangan. Saya berdoa supaya nanti Busari kalian terus ini sudah menikah pun tetap dipanggil Kak ya. Sekolah minggu juga pakai Kak atau kenapa dia punya dipanggil Kak. Terus bantu kami ya, terus doakan. Dan hari ini sebetulnya sudah ada keputusan ada kurang lebih 15-an atau berapa ya. Ada orang-orang lama juga yang sudah duduk di kepengurusan, ada yang baru juga. Tapi saya selalu percaya bahwa kita semua adalah pengurus gereja, katakan amin. Amin. Nah, ya teman-teman ini yang saya panggil kenapa? Karena memang mereka sama-sama kita memulai di harapan kita. Saya masih kecil, ya, masih sangat kecil waktu itu ya. Sekolah minggu, kadang dia dididik kami gitu ya. Orang tuanya berangkat kerja, dia tidur sama kami. Kadang dia suka cemburu juga, kok saya tidurnya di tengah. Sekarang kalau saya cerita dia malu. Gitu. Bapak Ibu Saudara, ini ulang tahun yang kelima gereja ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Gereja ini sudah ibadah 2 kali, satu ibadah sore jam 5, dan saya sedang berdoa supaya ke depan kita juga akan mengadakan penanaman gereja. Kita berdoa supaya ada waktu dan tempat yang tepat untuk penanaman gereja. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara yang jadi pimpinannya nanti yang harus bersiap-siap. Jangan bilang saya nggak punya background teologi, itu nomor sekian. Yang penting punya hati dulu mau melayani. Jangan bilang saya kan usaha, saya kan karyawan. Ya. Tuhan mau pakai semua orang. Katakan amin. Amin. Oke, kembali boleh silakan dulu. Terima kasih untuk Pak Busari, saya juga Yosua. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Selalu
bukan untuk hal-hal yang baik saja kita harus bersyukur, tapi dalam segala hal artinya untuk semua hal. Kurang lebih 7 tahun gereja ini berjalan, 5 tahun setelah ditabiski. Kadang-kadang timbul perasaan-perasaan ingin menyerah, ingin berhenti. Tapi Tuhan selalu menguatkan. Melalui sahabat-sahabat saya tertidak, teman-teman gereja, para pengurus, jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan terus menguatkan. Ini pekerjaan Tuhan, Bapak. Ini bukan milik perorangan, ini punya Tuhan. Gereja ini punya Tuhan. Tuhan memberi nama gereja ini House of Worship, rumah penyembahan, supaya di dalamnya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang terus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab kekuatan kita hanya ketika kita menyembah Tuhan. Kekuatan kita hanya kita di dalam hadirat Tuhan. Jujur, saya bersama istri beberapa kali hampir menyerah. Tapi hari ini gereja ini bisa berjalan semua karena Tuhan. Dan kami tetap punya tekad sampai akhir hidup kami. Sampai berapa lama Tuhan kehendaki bersama dengan semangat Tuhan itu kami akan tetap melayani Tuhan. Kekuatan mengucap syukur itu luar biasa. Praktekkan itu dalam rumah tangga. Jangan ada kata menyerah. Jangan ada kata menyerah. Praktekkan itu. Mengucap syukur untuk suamimu. Mengucap syukur untuk istrimu. Mengucap syukur untuk anak-anak. Mengucap syukur untuk orang tua. Mengucap syukur untuk pekerjaanmu. Untuk keadaan hidupmu. Mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada oleh hal yang tidak kita mengucap syukur. Semua hal kita harus mengucap syukur. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu baik buat kita. Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Angkat kedua tangan. Engkau melihat tangan yang terangkat siang hari ini. Ini syukur kami. Gereja ini bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa sulit. Semua kata anugerah. Rumah tangga kami melewati masa-masa sulit. Semua kata anugerah. Pekerjaan
dikuatkan dalam pekerjaan yang susah, dihiburkan dalam pekerjaan. Setiap kami mengalami mujizat Tuhan, berkati kami terus, kami mau bergerak, gereja ini bergerak, sehingga kami bergerak untuk membina jiwa-jiwa yang perlu ditolong, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Sebab kami percaya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biar setiap lutut bertemu, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pakai setiap kami, sertai dengan mujizat dan tanda-tanda berikutnya. Kuasa Tuhan pasti menyertai kami pada waktu kami bergerak melakukan amanat agung Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami melepaskan kuasa atas setiap kami di dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan, terima urapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Selamat duduk, boleh Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan dan berkati Pak Gembala yang juga menjadi berkat buat kita semua melalui siang hari ini. Dan selanjutnya kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi rumah Tuhan kita kali ini. Memberi waktu kepada kita semua. Dan sebelumnya kita silakan. Ini bagian kami Tuhan, kami mau memberi apa yang kami bisa. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan kami, itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami memiliki tempat yang kami miliki sendiri, kami boleh beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami memberikan dengan tulus dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baik. Buat kita semua, kita tetap setia dan membaca firman satu masa satu hari dan terus share-kan, kita terus menjadi berkat setiap rema yang Tuhan berikan bagi kita semua, dan kita juga tetap setia mengikuti malam kita dari hari Senin sampai hari Kamis jam 9 malam dan pagi kita jam 5 pagi hari Senin dan hari Kamis. Hari Jumat kita bertemu bersama di tempat ini. Ayo hamba Tuhan diwajibkan oleh hadir di tempat ini yang kita bersama di depan tempat ini. Dan hari Sabtu Bapak Ibu Saudara ada ibadah kaum wanita dialihkan di rumah Ibu Christine dan Pak Robi ya, dikhususkan untuk mengucapkan syukur ulang tahun dari Ibu Christine dan anak Tina ya. Jadi bukan hanya kaum wanita yang diundang, tetapi kita semua ya
Bapak-bapak juga boleh mendampingi ibunya ya. Bapak-bapak yang single juga boleh datang ya. Jangan bilang, oh saya kan belum nikah, saya masih single, gak apa-apa, diundang semua ya. Jadi seluruh jemaat Tuhan diundang untuk datang di Pak Robi ya, di kuliah ya, untuk alamat ya, nanti bisa disiarkan di grup ya, untuk Pak Robi ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah youth juga akan digabung ya, ibadah youth juga akan digabung di rumah Pak Robi, begitu ya Pak ya, karena kan nggak mungkin kita suami istri anak kita tinggal ya, oke ya. Ya jadi anaknya juga ibadahnya digabungkan di rumah Pak Robi ya. Baik, kita ketemu jam 6. 5 ya, oke jam 5 ya, jam 5 sore ya, kita ketemu di rumah Pak Robi. Iya. Bersyukur bersama ya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan hampir selesai ruangan kelas sekolah minggu kita ya. Kemarin kita baru tambah AC satu lagi, karena kalau cuma satu AC dengan ruangan yang lumayan kayaknya kurang cukup ya. Bersyukur masih sudah terpasang finishing. Kita berharap minggu depan sudah bisa makan ya, karena tadi saya naik ke atas, waduh itu guru sekolah minggu tadi cantik datang, sekarang berhubungan dengan keringat ya, anak-anak juga mulai keringatan ya, dan penuh sesak ya, mencukupi kita berharap baik. Sekarang tidak ada lain bagaimana? Tidak ada bagaimana tidak berkita-kitan ya. Cukup untuk bulan mungkin Desember ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya hari ini adalah ulang tahun kita semua. Untuk meniup bersama-sama. Bagaimana